undang-undangnya. Lembaga Kompolnas sama Pak. Saya 2 kali di situ, nggak bisa bikin apa-apa. Kalau KY tidak kan Bang? Kalau KY waktu buyatnya bagus, ini dipereteli sesudah jadi. Iya. Kemudian Komisi Kejaksaan. Iya. Iya sama, iya betul. Jadi memang disunat sebelum lahir. Sebelum lahir, betul. Tapi kalau KY kan tidak. Iya. Undang-undang yang aslinya kan bagus sekali itu. Dan itu atas apa namanya naskah akademik yang turut digarap oleh Mahkamah Agung. Tapi sekarang dilumpuhkan seperti itu. Padahal kita dulu membayangkan KY itu seperti di Polandia, di berbagai negara itu yang ngawasi hakim benar, mulai dari hakim agung, hakim konstitusi dan sebagainya diawasi semua, gitu. Tapi sekarang lumpuh seperti tadi. Ada 115 ini hanya 12 yang diproses, gitu. Apa buang-buang waktu kan itu, gitu. Buang-buang biaya juga. Juga kegagalan itu penataan internal, ya. Fungsi alat kelengkapan Mahkamah Agung itu, sekretaris MA itu terlalu dominan sejak dulu. Seakan-akan dia atasan ketua Mahkamah Agung gitu, seakan-akan ya. Tidak, artinya tidak aslinya, tapi seakan-akan dia yang menentukan semuanya. Orang mau pindah hakim, lapor ke dia. Memang resminya pada akhirnya pimpinan sih, tetapi misalnya yang diceritakan oleh anggota pimpinan Komisi Yudisial yang dulu itu Imam Ansori Saleh itu, bagaimana dia pergi satu pesawat dengan Pak Gayus ke Surabaya. Saya ketemu Pak Gayus. Pak Gayus nggak ada yang ngatuhkan meskipun hakim agung, tapi suatu saat dia satu pesawat dengan sekretaris Mahkamah Agung di Surabaya, yang jemput ketua PT, ketua PN, ini semua lebih tinggi dari hakim agung. Ini apa-apaan lembaga negara seperti itu, saya bilang. Ini kesaksian yang sudah dikatakan oleh orang yang menyaksikan itu sendiri. Beda, waktu saya ketua MK dulu, saya panggil sekretaris. Pak Janit, kamu saya angkat menjadi sekretaris jenderal lagi, saya bilang, dengan 3 hal, saya bilang. 1, jangan urusi perkara, Anda bukan urusan di situ. Jangan sampai punya naskah perkara dan orang bertanya perkara kepada Anda, enggak boleh. Haram bagi Anda, itu urusan panitera dan hakim. Yang kedua, jangan berusaha menservis saya. Karena banyak itu, sekjen-sekjen di berbagai departemen itu kan cari uang untuk servis menterinya macam-macam. Jangan, saya ini ketua, saya bisa cari uang sendiri kalau perlu. Nggak usah kok carikan. Yang ketiga saya bilang, jangan dengar perintah istri saya atau istri hakim-hakim. Karena saya dengar di berbagai departemen itu yang banyak itu istrinya. Hakimnya nggak mau, istrinya yang disuap. Itu 3 perintah pertama saya kepada Sekjen MK ketika saya dilantik, dan itu masih hidup semua. Saya panggil dia bersama Pak Mukti Fajar. Mukti Fajar itu wakil ketua. Ayo Pak Mukti, panggil nih, beri pesan begini. Siap Pak. Selamat. Gitu. Nah, itu. Oleh sebab itu, ya, bagaimana cara-cara mafia itu tadi? 1 yang saya katakan mencatut nama hakim. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon, perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus, belum disidang, ini sudah ada yang datang ke pengadilan, nanti hakimnya ini ya, gitu udah. Nanti polisinya yang nyidek ini ya, pasalnya ini ya, itu bukan rahasia. Bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan, Pak Karni. Sehingga orang sekarang kalau punya kasus besar tidak mencari pengacara yang hebat, profesional dalam arti betul-betul hebat. Cari yang punya lobby politik. Pengacara yang tidak ngerti apa-apa tapi punya hubungan politik dengan penguasa, dengan partai, dengan DPR. Cari pengacara yang setengah-setengah badut aja, tapi dia bisa. Tidak profesional karena ilmunya, yang profesional karena ilmu hukumnya itu banyak yang tidak laku. Kalau tidak bisa lakukan gitu. Ini penyakit ini. Ini jantung Pak yang kena Pak. Banyak hakim saya tahu sekian puluh ribu hakim itu bagus gitu. Tapi jantungnya yang hanya ada 5 atau 10 atau 20 atau 100 itu yang mematikan seluruh tubuh itu. Seperti kanker itu. Nah Pak Jarni, maka oleh sebab itu ya, saya setuju dengan Pak Gayus. Rombak total tata kelola Mahkamah Agung. Ada beberapa cara. Di beberapa negara Eropa misalnya, ya, itu ada lustrasi. Hakim agung tuh diberhentikan aja semua. Dikocok ulang.
Dikocok ulang. Orang akan mengatakan, wah itu kan melanggar hak asasi. Tidak. Ada dalil yang lebih tinggi di atas konstitusi, namanya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, keselamatan negara itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Kalau perlu konstitusi langgar untuk menyelamatkan negara. Itu dalil umum. Itu pun tidak melanggar. Itu pun tidak melanggar karena ada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar yang membolehkan negara ini melanggar hak asasinya orang demi kebaikan. Misalnya memberhentikan hakim agung semua, itu bisa saja kalau undang-undang bersepakat. Kenapa tidak kalau keadaannya seperti ini? Gitu. Nah, ada usul agak gila dari Elman Saraghe dan Faisal Basri dulu saya dengar. Apa kita ngimpor hakim? Nah itu agak gila saya bilang, saya tidak setuju. Tapi jangan dikira itu tidak ada di dalam ilmu hukum. Di negara-negara Eropa, pecahan Uni Soviet beberapa membuat lustration policy. Pecat semua orang tuh, gantiin yang baru semua, seleksi. Lalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Di Georgia itu hakimnya dipecat, hakim agung semua dipecat, diganti dengan yang baru. Loh, Pak gimana dipecat? Gimana perkara yang sedang ditangani Pak Gayus kok dia dipecat, paling perkara berjalan. Ngimpor hakim dari Belanda, dari Inggris, dari Amerika, khusus menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai itu. Bisa, kenapa tidak? Artinya kalau kita mau mencari alasan untuk membenarkan sesuatu, teorinya ada semua kan. Ya kan tinggal cari aja teorinya kalau hanya untuk itu. Tinggal opini yang mana yang akan diikuti oleh pembentuk undang-undang ini. Gitu. Nah, oleh sebab itu, kalaulah kita perlu melakukan rombak total itu, saya bicara pada hal-hal itu tadi, tidak harus mengimpor hakim, itu pasti tidak kita kehendaki, itu hanya membuat kita malu, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kenapa kita tidak batasi sekarang masa jabatan hakim agung menjadi 5 tahun, seperti yang lain nih, pejabat negara nih 5 tahun semua, kenapa dia sampai seumur hidup? Kenapa tidak buat undang-undang? 5 tahun diseleksi ulang. Mau terus boleh, masih bagus, boleh, tidak, berhenti. Kenapa tidak? Buat undang-undang seperti itu. Gitu. Orang akan mengatakan, wah itu kan sudah banyak hakim agung karir dari bawah. Kalau undang-undang mengatakan itu boleh. Kan dia juga tidak ditutup hanya untuk jadi hakim lagi. Yang kedua, ya pendekkan aja masa pensiun ini biar enggak numpuk di situ. Kenapa dulu diperpanjang lagi kan? Sebenarnya dulu mafianya itu ada di DPR dan di Mahkamah Agung juga Pak. Tapi belum ada Anda di situ. Ketika itu belum ada waktu itu. Gini ceritanya. Ketika Komisi Yudisial itu dipangkas kewenangannya, Komisi Yudisial, lalu kami Komisi 3 berkeliling ke seluruh Indonesia. Saya ikut. Semua perguruan tinggi mengatakan menyesalkan putusan MK waktu itu. Kenapa KY dipangkas kewenangannya? Semua fakultas hukum, mulai dari UI, UGM, UNIR, seharusnya KY itu lebih hebat dibandingkan dengan MA dan malah sekarang dipangkas. Nah, lalu direncanakan membuat 3 undang-undang karena terlanjur ada putusan itu, yaitu Undang-Undang KY karena sudah dipangkas itu, Undang-Undang MA, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Disepakati KY dulu. Tapi tiba-tiba sesudah saya keluar dari sana, yang muncul apa? Undang-Undang Mahkamah Agung dulu, sehingga ketika membahas Undang-Undang KY ini sudah tinggal ampasnya. Itu sudah jadi undang-undangnya kemarin. Belum ada Anda Pak, belum ada Pak Akbar, belum ada Mas Desmond di sana. Saya masih di sana sama Pak Gayus. Saya masih di sana Pak Gayus. Lah ini mafia apa lagi saya bilang. Harusnya ini KY dulu ditentukan batas-batas yang kuat, baru yang lain mengikuti agar hakim ini bersih. Nah, saya kira itu saja dari saya. Dan itu semua, kalau susah dibuat undang-undang karena misalnya banyak kolusi, banyak mafia, permainan-permainan politik, Presiden bisa turun tangan. Tidak apa-apa, salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu jauh lebih tinggi daripada konstitusi. Presiden kalau perlu bertindak dalam keadaan seperti ini. Terima kasih. Pemirsa, bukan kekuasaan yang bikin manusia itu korup. Tapi manusialah yang bikin kekuasaan itu korup. Kata William Gates, Amerika. Kita rehat sejenak.
Sampai saat ini saya belum terima update terbaru, masih diupayakan untuk tetap bisa menghadirkan Royani sebagai saksi. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara. Ya. Dari sisi Anda bagaimana memandangnya? Ya, makasih Bang Karni. Jadi Undang-Undang Dasar memberikan jaminan kepada setiap warga negara hak atas peradilan yang fair. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Makanya kemudian kita sepakat bahwa yang namanya pemberi keadilan tertinggi itu kita tidak letakkan pada satu kekuasaan, apakah itu kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan atas nama rakyat sekalipun, yaitu parlemen. Tapi kemudian kita menghadirkan namanya kekuasaan kehakiman yang merdeka di situ. Merdeka, dia independen, dan inilah yang kemudian bangunan ini kita berdirikan secara kokoh dalam Undang-Undang Dasar agar setiap hari kita bisa mendapatkan hak-hak kita atas peradilan yang fair, atas hak-hak kita atas keadilan dan kepastian hukum tersebut. Makanya kemudian malam ini saya mau membangun optimisme di situ. Bahwa malam ini mahkamah tidak roboh di situ. Saya setuju dengan pertanyaan dari Pak Sarifudin. Apakah mahkamah ini roboh kemudian sudah tidak ada lagi hakim yang menopang berdirinya mahkamah ini? Bagi saya enggak, Bang Karni. Ada ratusan dan ribuan hakim di seluruh Indonesia. Mungkin sebagian besar adalah generasi saya. Generasi yang hidup di masa reformasi. Generasi yang sadar bahwa kekuasaan kehakiman telah divonis Stadium 4 ketika itu yang Bang Karni sebut tahun 70 oleh Syed Hussein Alatas di situ. Generasi 10 tahun di atas saya dan generasi 10 tahun di bawah saya sedang menopang berdiri kokoh menopang kekuasaan kehakiman ini. Mereka semua sadar kita sedang divonis kanker ini di situ. Ada yang rontok 1-2 tapi tetap semua menopang di situ. Tetap semua sadar di situ. Bahwa kemudian tadi Bang Karni mengutip bahwa tahun 70 sudah divonis bahwa negara hukum kita ini adalah mengalami stadium 4 kanker. Tapi kemudian kita 20 tahun kemudian baru sadar di situ. Oke, kita kanker. Mari kita melakukan tindakan anestesi terhadap penyakit ini. Tahun 2000, tahun 99 sampai 2002 kita melakukan merombak besar-besaran memperbaiki itu melalui tatanan perubahan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung yang dulu dicantolkan kekuasaannya pada kekuasaan pemerintahan, kita pisahkan dia di situ. Dulu Mahkamah Agung kita anggap bahwa fungsi pengawasan ini kemudian dia bisa membebaskan dari penyakit, kita anggap nggak bisa dia. Kita harus ciptakan instrumen sendiri namanya Komisi Yudisial. Nggak cukup Komisi Yudisial, kita ciptakan lagi instrumen KPK di situ. Kita ciptakan di situ. Instrumen-instrumen ini terus sampai sekarang sedang berfungsi dan berjalan. Nah, ini yang kita lakukan dalam 15 tahun terakhir ini. Dalam kasus seperti ini kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian instrumen-instrumen ini gagal menjalankan fungsinya? Bagi saya bukan gagal. Tetapi ada yang harus bertanggung jawab di situ. KY sudah berusaha secara maksimal, KPK juga sudah berusaha secara maksimal, bahkan hakim di seluruh Indonesia juga sudah berusaha menopang mahkamah ini di situ. Ada ratusan dan ribuan hakim di seluruh Indonesia masih tetap komitmen mungkin. Kita sakit ini, dituduh sakit tiap malam kita ini di situ. Kita harus memperlihatkan Republik ini bahwa tiap hari keadilan akan kita produksi di situ. Nah, inilah yang kemudian berjalan. 1-2 rontok kemudian ketemu lagi, rontok lagi di situ seperti apa yang terjadi malam ini. Kejadian yang paling dahsyat sebenarnya dalam sejarah reformasi itu adalah pada Mahkamah Konstitusi, Bang Karni. Di saat kita tidak pernah bermimpi Mahkamah Konstitusi akan hancur berkeping-keping, tiba-tiba malam-malam kita dikagetkan. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap di situ. Hampir pingsan semua kita di situ. Tidak pernah bayangan kita. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dalam politik kelembagaan, makanya tadi saya mulai mendengar mulai orang menyeret
Ayo presiden masuk pada kekuasaan kehakiman. Ayo presiden masuk di situ. Bagi saya jangan. Bahaya itu. Udah, bahaya. Jangan sampai kemudian kekuasaan kehakiman ini diambil alih oleh presiden. Kembali tahun 59. Ya, seperti itu. Kemudian muncullah ide lagi kemudian. Ayo kita eksaminasi atas nama bentukan presiden. Di situ. Ini yang kemudian pada kasus peristiwa Mahkamah Konstitusi, gejala ini sudah mulai masuk seperti itu. Presiden berkumpul dengan pimpinan lembaga negara, ayo kita bikin perpu dengan dalih menyelamatkan MK. Saya ketika itu, enggak, jangan. Ini belum masuk pada level presiden. Mahkamah Konstitusi selesaikan aja sendiri ini persoalan di situ. Tunjukkan kepada publik bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas persoalan ini. Keluar Mahkamah Konstitusi, harus keluar di situ. Maka ketika itu kemudian Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bereaksi, memperbaiki ini persoalan, membentuk Dewan Etik dan lain sebagainya di situ. Nah, apa yang terjadi Mahkamah Agung ini nampaknya memang ada ada yang memang kita harapkan tapi nampaknya tidak terjadi di situ. Saya pun mengharapkan bahwa Ketua Mahkamah Agung juga keluar di situ untuk mengambil alih tanggung jawab persoalan ini, meyakinkan kita kepada seluruh Indonesia bahwa dia masih bisa memperbaiki ini sebelum orang-orang seperti Bung Akbar Faisal, Bang Desmond kemudian mempergunakan instrumen-instrumen kekuasaannya untuk kemudian bisa jadi bisa memperbaiki atau malah bisa mendistorsi di situ. Nah, ini menjadi penting. Dalam catatan saya, sejak pemerintahan baru 2014 ini, institusi yang paling merdeka dari kekuasaan politik itu Mahkamah Agung. Gitu. Waktu dari 3 cabang kekuasaan yang ada, institusi presiden sudah tergantung pada kendali politik di situ. Ada kekuatan-kekuatan politik, partai politik yang mengendalikan kebijakan-kebijakan institusi kepresidenan. Begitu pula parlemen. Tapi nampaknya yang paling merdeka menurut saya itu Mahkamah Agung di situ. Ketika kasus Ancol versus Bali di situ, saya berpikir, ini Mahkamah Agung bakal menempel pemerintah di sini nih, di situ. Kemungkinan dia akan nempel, tapi nyatanya enggak di situ. Mahkamah Agung keluar dengan percaya dirinya, ternyata Bali ini yang disahkan. Di kasus P3 juga seperti itu. Saya pikir ini akan nempel seperti itu, ternyata enggak juga. Mahkamah Agung percaya diri di situ. Terakhir, kekuasaan kehakiman di kasus Fahri Hamzah. Pengadilan berani, udah profesi di sini. Jangan dulu dilaksanakan ini di situ. Nah, inilah keunggulan-keunggulan atau catatan-catatan positif saya bahwa Mahkamah Agung sesungguhnya lembaga yang paling merdeka pasca 2 tahun terakhir ini dari bebas kekuasaan politik di situ. Tetapi memang ada anomali. Kok pada level-level di bawah ini agak goyang, agak guncang di sini. Apa yang terjadi di situ? Inilah yang kemudian menurut saya PR yang harus bisa dikomunikasikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada kita. Saya setuju usulan Pak Gayus. Sebenarnya ini bisa dikelola. Kasusnya adalah rombak tata kelola organisasi. Itu mungkin menjadi angle penting di situ yang harus dipikirkan di situ bagi Mahkamah Agung, ya, untuk meyakinkan kita kepada publik di situ. Jangan sampai kemudian proses hukum kemudian bergerak sendiri, yang kemudian ketika proses hukum terus bergerak tidak terkendali, kita semua mulai kehilangan kepercayaan di situ. Malam ini kita langsung mengatakan bahwa ini udah roboh nih mahkamah kita nih di situ. Ada 200 juta pencari keadilan sedang pusing juga di luar. Wah, bagaimana ini kita nanti ini sama siapa kita mencari keadilan di situ? Ya, sebelum kita bilang bahwa mahkamah kita roboh, udah jutaan pencari keadilan yang putus asa di Mahkamah Agung gitu. Saya sebagai pemret aja menerima ratusan keluhan. Dan lama-lama saya pikir jutaan orang udah putus asa tuh dapat. Sadar saya sangat sadar itu Bang Karni. Itu. Makanya malam ini saya tidak mau membuat semakin putus asa. Saya harapkan adalah Ketua Mahkamah Agung, yaitu Ketua Mahkamah Agung harus keluar di sini. Harus keluar. Jangan membiarkan persoalan ini bahwa ini udahlah sudah ditangani KPK, biarin aja dia berjalan. Biarin aja berjalan dengan sendirinya di situ. Baik. Untuk meyakinkan kita semua di situ. Terima kasih. Sekarang
Saya mau ke Pak Mahfud ya. Cuma ada problem yang saya lihat juga dari dulu. Itu Mahkamah Agung itu seperti apa ya? Muara sungai yang menampung air dari mana saja. Gak ada sistem di kita itu yang mana yang boleh dibawa ke pengadilan tinggi, yang mana boleh ke Mahkamah Agung. Di Singapura saja itu ada yang cuma boleh sampai ke level pengadilan tinggi, ada yang pengadilan bawah atau ada yang bisa Supreme Court. Apalagi di Amerika. Amerika di Mahkamah Agung kan cuma yang menyangkut konstitusi atau menyangkut dua negara bagian. Di kita semua dan diciptakan lagi. PK bisa di PK, lama-lama 5 kali PK juga boleh. Dan ini dimanfaatkan, termasuk untuk kasus yang baru terjadi ini. Yang First Media lawan Astro dari Malaysia. Itu arbitrase mengatakan Astro yang kalah. Udah terang undang-undang bilang putusan arbitrase gak bisa di final dan mengikat. Tapi digugat sampai Mahkamah Agung. Tetap juga kalah pihak Lipo. Di PK lagi. Kenapa? Karena ada celah tadi itu. Ada kemungkinan bisa hakimnya dikasih. Lah itu dilakukan. Dan akhirnya menjadi urusan KPK. Ini secara ketatanegaraan belum ada saya lihat dari dulu juga. Mungkin juga udah 30 tahun kali saya nulis soal ini. DPR juga agak pernah mikirkan ini. Jadi kalau ada dosa terbesar itu memang benar. Itu DPR paling banyak dosanya. Silakan. Ya baik, Bang Karni. Jadi ya itu sudah, saya kira sudah sering dibicarakan juga di DPR. Tetapi berdiskusi-diskusi aja karena misalnya membatasi orang untuk kasasi, tidak usah kasasi kalau perkaranya misalnya hanya perkara perdata 10 juta atau apa dibatasi gitu. Ada yang mengatakan itu kan melanggar hak hukum orang gitu. Sehingga lalu dibiarkan aja berapapun kalau memang mau naik banding, mau kasasi gitu, lalu dibiarkan. Padahal seharusnya secara logis sih daripada buang-buang waktu, buang biaya lagi kan tidak usah kasasi, tidak usah banding gitu. Nah, diskusi itu betul kata Bang Karni udah 30 tahun lebih tidak selesai juga dan belum bisa diambil keputusan karena terlalu kontroversial. Tapi yang lebih penting dari itu soal roboh-roboh ini tadi bagi saya. Gini, memang saya merasakan banyak sih penilaian orang mungkin berlebihan terhadap Mahkamah Agung. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, tidak melibatkan hakim seperti kasus Pak Caniago tadi kan, dia tidak tahu menau. Mungkin yang Pak Syarifuddin kasus itu juga benar dia sudah dizalimi. Atau mungkin yang disampaikan oleh Ibu dari Jambi tadi juga belum bisa dikonfirmasi, itu bisa jadi fitnah terhadap Hakim Agung misalnya. Mengatakan dia ketemu orang yang bisa menghubungkan dengan Bu Nurul, dia sendiri tidak pernah ketemu dengan Bu Nurul kan. Itu kan bisa juga. Karena saya pernah juga dikirim orang, Pak Mahfud saya sudah kirim uang ini ke rekening yang Bapak tunjuk sebesar 850 juta katanya. Lah Anda siapa? Saya masih ingat namanya. Namanya Ramses Ohe. Kirim uang katanya ke saya. Dalam perkara apa? Nah, ternyata orang palsu, orang buat rekening, pakai KTP palsu barangkali, lalu dikirim ke uang itu. Coba laporkan ke polisi aja saya bilang. Nah, bisa loh terjadi hal seperti itu. Bisa, sangat bisa. Kapolri pun pernah namanya ada rekening palsunya. Iya, nah tetapi begini. Itu tapi kan Kapolri sekarang ya. Iya, itu kan kasuistis. Tetapi secara umum kita dapat mengatakan reformasi yang paling gagal di bidang penegakan hukum sekarang ini. Di semua sektor itu kan gagalnya karena hukumnya tidak benar. Gitu. Reformasi di Mahkamah Agung misalnya, kita mulai dari awal. Dulu dimulai dari ide penyatu atapan. Apa tuh penyatu atapan? Semua hakim
berlindung diletakkan di Mahkamah Agung berdasar Undang-Undang Nomor 35 tahun 99. Hakim tarik agar apa? Agar hakim tidak diintervensi oleh pemerintah karena dia tidak lagi di bawah pemerintah, agar hakim bebas. Tahu enggak sesudah hakim bebas? Ini malah kebebasan ini digunakan untuk bermafia malahan. Saya bebas juga menentukan tarif. Pemerintah enggak boleh ikut ngawasi saya kan gitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Bahwa memang kalau dihitung kepala per kepala hakim masih lebih banyak yang bagus, kata Pak Irman Putra Asiden. Iya, tetapi ibarat sebuah tubuh, kalau yang rusak itu sudah di jantungnya, di paru-parunya. Ini yang bagus-bagus nih di kaki, di apa, itu enggak ada gunanya. Ini jantungnya ini yang rusak gitu. Sehingga saya kira punya tuh atapan gagal. Lalu pembentukan KY gagal untuk mengawasi Mahkamah Agung. Dulu Mahkamah Agung sendiri dan tertulis resmi di blueprint Mahkamah Agung, kami mohon dibentuk KY agar kami bisa diawasi karena kami tidak mampu mengawasi hakim kami sendiri. Itu Mahkamah Agung. Dan ada di blueprintnya sampai sekarang tercetak, saya punya bukunya.